Sebagai negara kepulauan yang terletak di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudera besar yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia sesungguhnya memiliki peran strategis dalam menentukan, mengatur, serta mengambil inisiatif terbaik berkaitan dengan lalu lintas alat angkut, orang dan barang, serta lalu lintas dan mobilitas pengkarantinaan. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan serta perkembangan teknologi transportasi yang menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antara negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini tentunya memiliki implikasi yang signifikan dalam pengaturan serta implementasi undang-undang kekarantinaan. Mengingat nilai strategis tersebut, maka hukum yang mengatur kekarantinaan menjadi penting. Aturan hukum ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berdampak pada terjamin dan terjaganya keamanan nasional bagi setiap warga negara, hewan, ataupun tumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan produk hukum yang disahkan pada 7 Agustus 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. Karantina kesehatan merupakan cara yang efektif guna meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi negara. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya ke dalam suatu daerah yang telah terserang wabah. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinisasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen, sumber daya, informasi, pembinaan, dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait kekarantinaan kesehatan. UU Nomor 6 Tahun 2018 terdiri dari 14 bab serta 98 pasal yang diurai dalam 72 halaman termasuk lampiran. UU ini ditujukan untuk menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara. Kedua undang-undang ini dirasa sudah tidak lagi relevan sebagai payung hukum dalam melindungi kesehatan masyarakat saat ini. Keberadaan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberi kebaharuan bagi Indonesia dalam menyikapi setiap wabah penyakit yang bisa terjadi kapanpun, seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, coronavirus yang pertama kali ditemukan di Cina pada tahun 2019 lalu dengan sangat cepat menyebar ke berbagai penjuru negara di dunia. Hal ini membuat semua negara di dunia kemudian melakukan regulasinya masing-masing terkait aktivitas dan mobilitas penduduknya selama pandemi. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan yang baru diundangkan 2 tahun lalu ternyata benar-benar memiliki fungsi yang krusial tidak lama setelahnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 tentu membutuhkan pengaturan maupun prosedur yang jelas dan konkret. Setidaknya, prosedur yang wajib dilakukan beserta dengan sanksi dalam hal ada pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kemudian menjadi dasar ditetapkannya beberapa instrumen hukum lain, diantaranya yang pertama Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus atau COVID-19, yang kedua tentang PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, COVID-19 ditetapkan menjadi penyakit yang menimbulkan KKM atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal ini menjadi legitimasi bahwa telah terjadi kedaruratan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, negara telah memenuhi syarat untuk melakukan upaya-upaya pengkarantinaan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018. Pada Undang-Undang Nomor 6 2018 mengatur 4 opsi kekarantinaan. Yang pertama, karantina rumah, yang kedua, karantina rumah sakit, yang ketiga, karantina wilayah,
Dan yang keempat, pembatasan sosial berskala besar, bisa disingkat dengan PSBB. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah menetapkan bahwa PSBB menjadi opsi yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, ketentuan PSBB meliputi sekolah yang diliburkan, kegiatan keagamaan di luar rumah dibatasi, dan dibatasinya kegiatan yang berada di tempat-tempat umum. Dalam tahap ini, pada dasarnya masih terdapat kegiatan atau aktivitas yang masih berjalan seperti transportasi, namun dengan jumlah penumpang yang dibatasi. Namun, berlakunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah di Indonesia yang bertujuan untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 di masyarakat justru menimbulkan dampak lain, seperti sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. PSBB dianggap sebagai tindakan yang necessary atau perlu untuk mengatasi pandemi, namun insufficient atau tidak mencukupi bila tidak diiringi dengan kebijakan yang lain. Salah satunya adalah pemberian stimulus ekonomi bagi masyarakat yang memadai. Pemberlakuan PSBB di Indonesia juga dinilai masih belum efektif disebabkan budaya disiplin kesehatan masyarakat yang masih rendah. Hal ini menyebabkan masih banyak ditemukannya pelanggaran oleh masyarakat di masa PSBB. Maka dari itu, beberapa solusi yang dapat dihadirkan terkait permasalahan ini diantaranya yaitu Memasifkan upaya sosialisasi peraturan gubernur dan atau peraturan bupati dan atau wali kota terkait karantina kesehatan. Menjamin kelancaran bantuan ekonomi dan sosial saat pemberlakuan ketentuan kekarantinaan kesehatan. evaluasi berskala dalam pemberlakuan kekarantinaan kesehatan untuk menentukan kapan dan bagaimana kekarantinaan kesehatan dilaksanakan tanpa mengganggu perekonomian dan kondisi psikolog masyarakat. Revisi ketentuan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, terutama mengenai definisi, kondisi, dan atau keadaan khusus bencana non-alam, serta sanksi atas pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Membangun platform digital untuk pendataan serta pembayaran sanksi secara elektronik bagi pelanggaran yang sengaja mengabaikan ketentuan kekarantinaan kesehatan. Setelah melihat implementasi dari evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada situasi pandemi COVID-19 yang terjadi, beberapa pihak mengusulkan agar dilakukan revisi pada undang-undang ini, sebab terdapat beberapa pasal yang meski dilakukan perbaikan apabila melihat situasi kekinian. Publik menilai situasi pandemi COVID-19 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Setidaknya, penanganan wabah penyakit yang berkepanjangan menjadi pengalaman baru bagi pemerintah Indonesia. Dari 1 tahun, aktivitas masyarakat terkurung wabah COVID-19. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang dapat dipetik. Bila terjadi lagi pandemi serupa, setidaknya akan memudahkan pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih baik dalam menangani situasi tersebut. Tentu saja jika didukung regulasi dan payung hukum yang komprehensif dan memadai dalam pelaksanaannya.